Salam sehat untuk semuanya, semoga tetap semangat. Apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap semangat karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Para suster, para bruder, para romo, Bapak Ibu, serta pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus. Sejak tahun yang lalu sampai hari ini, seluruh dunia, bahkan hampir pasti setiap orang mengalami kekhawatiran. Khawatir akan virus corona yang mematikan. Kekhawatiran ini mendorong setiap pribadi, mendorong keluarga, masyarakat, bahkan masyarakat seluruh dunia untuk memberikan perhatian kepada kesehatan diri, kesehatan lingkungan, kesehatan yang bersifat global. Kemana-mana kita menjadi rajin untuk cuci tangan. Kita juga rajin, tidak lupa memakai masker. Dan di setiap kantong baju atau tas, pasti orang membawa sanitizer. Kekhawatiran membuat orang terdorong untuk melakukan sesuatu. Banyak kekhawatiran yang kita alami dalam hidup kita. Khawatir kalau suami selingkuh atau sebaliknya. Khawatir, aduh kok tabungan nih makin menyusut ya. Karena istri hari ini belanja, besok belanja lagi. Khawatir akan masa depan anak. Khawatir akan pekerjaan, akan usaha. Banyak kekhawatiran. Bahkan juga orang khawatir akan tubuhnya. Aduh, kok makin gendut aja sih? Ya, baju saya nih gimana ya? Bagus nggak ya? Ini wajah saya nih, aduh gimana supaya glowing? Gimana wajah nih biar glowing dan bagus dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran itu pasti mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Akan tubuhnya maka berusaha untuk diet. Akan wajahnya maka berusaha mencari ini dan itulah untuk memutihkan wajah dan lain sebagainya. Yesus juga bersabda hari ini kepada kita tentang kekhawatiran. Rupanya dari zaman dulu sampai sekarang, kekhawatiran yang dihadapi, yang dialami oleh setiap manusia itu kurang lebih sama. Yesus bersabda supaya jangan khawatir akan makan minum, jangan khawatir akan tubuh, jangan khawatir akan pakaian. Jadi Yesus mengingatkan supaya jangan khawatir akan hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah. Nah, apa maksud di balik ini? Dari refleksi saya bahwa ketika Yesus mengatakan jangan khawatir akan hal-hal jasmani, maka khawatirlah juga akan hal-hal rohani. Nah, kadang-kadang orang jarang khawatir akan hidup rohani. Saya khawatir kalau saya tidak berdoa, maka hidup saya menjadi tidak damai. Aduh, keluarga saya tidak tenang. Lalu akhirnya tidak bisa masuk surga. Saya khawatir anak saya itu, aduh kok setiap minggu nggak ke gereja, main game aja. Saya khawatir gimana nanti hidup rohani anak saya. Khawatir akan hidup rohani. Saya khawatir kok saya ini nggak pernah ya berdoa rosario ya. Saya khawatir.
nggak doa rosario, maka tidak mengenal Bunda Maria. Saya khawatir, kok nggak ini ya, tidak baca kitab suci, maka tidak mengenal Tuhan. Saya khawatir tidak melakukan kebaikan-kebaikan, maka tabungan saya, tabungan kebajikan saya tidak bertambah. Saya khawatir tabungan kebajikan saya tidak bertambah. Nah, ketika kita khawatir akan hidup rohani kita, maka hendaklah juga kita termotivasi untuk memelihara, menumbuh kembangkan hidup rohani kita agar berbuah berlimpah-limpah. Nah, ketika saya khawatir tentang hal doa, maka saya termotivasi untuk lebih intens untuk berdoa pribadi, berdoa di dalam keluarga, kontemplasi, meditasi, baca kitab suci, doa rosario, melakukan keutamaan-keutamaan setiap hari. Paling tidak saya melakukan keutamaan 1, 2, 3, 4 atau berapa lah. Atau bahkan setiap berjumpa dengan orang, saya melakukan keutamaan. Nah, jadi itulah para suster, bruder, romo, saudara-saudari sekalian, para pendengar yang budiman, yang penuh kasih, demikian pesan sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Jangan khawatir akan hal-hal jasmani, khawatirlah akan hal-hal rohani, dan lakukanlah sesuatu untuk menumbuh kembangkan hal-hal rohani sehingga berbuah berlimpah-limpah supaya orang benar-benar mengalami sukacita. Dan lebih dari itu, di balik segala kekhawatiran, hendaklah Tuhan menjadi andalan dalam hidup kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati, berkah dalam.